puja penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami bisa berkumpul, beribadah sama Tuhan Yesus, itu semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Tuhan, sekarang kami akan memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Kami undang hadirat Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Dimanapun kami saat ini berada, kami undang Tuhan Yesus masuk dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom adik-adik semua. Hari ini kita akan memuji Tuhan sama-sama. Tapi sebelum itu kakak undang semuanya bangkit berdiri. Yuk, prajurit Kristus, siap? Yes! Kita nyanyikan sama-sama ya. I love you Jesus. Yuk, tepuk tangannya. I love you Jesus. Deep down in my heart, I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my think about deep, deep down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my think about deep, deep down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, deep down in my heart. Dari awal lagi ya. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Let's think about deep, deep down, deep down in my heart. Let's talk about deep, deep down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, deep down in my heart. Tepuk tangannya sama-sama. Adik-adik, kita mau sekali lagi nyanyi ya. Dengan semangat sama-sama kita katakan. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down. Let's think about deep, deep down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, deep down. Sekali lagi, think about
Adik-adik, kita akan menyembah Tuhan Yesus. Tutup matamu dan lipat tangannya. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapa, kami datang menyembahmu. Kami buka hati kami untukmu, Yesus. Bapakku datang menyembahmu. Di sini kami percaya, ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu. Di sini ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu kami nyanyikan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku, hidupku. Dari awal kita katakan Bapakku datang, Bapakku datang mau menyembahmu, menyembahmu. Di sini kami percaya, ku percayakan ada bagiku, ada bagiku. Bapakku datang, oh Bapakku datang menyembahmu Tuhan, menyembahmu. Di sini kami percaya, kau ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Kami nyanyikan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu kami nyanyikan. Ku nyanyi
ajaib perkasa, sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur sebab kuasa-Mu sungguh nyata Tuhan. Kaulah kota benteng perlindungan kami. Kami nyanyikan kebaikan-Mu, Yesus Tuhan. Ya Ralaba ya Shanda ya Ralabo ya Shanda ya Ralaba. Oh terima kasih Yesus buat segalanya. Yesus, kami mengasihi-Mu ya Bapakku. Mari adik-adik kita sembah Tuhan Yesus sama-sama. Katakan terima kasih sama Tuhan Yesus. Katakan kalau kalian sayang sama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh mengasihi-Mu ya Tuhan. Kau Bapakku yang baik. Oh terima kasih. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa syafaat Bapa untuk bangsa kami yang kami cintai ya Tuhan, bangsa Indonesia. Ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati bangsa kami lebih lagi. Tuhan Yesus cintai bangsa kami lebih lagi Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit, bencana alam Tuhan, semuanya tiada Tuhan. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Segala kesembuhan mulai berdatangan, mulai meningkat Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan Yesus yang baik untuk Bapak Presiden kami beserta jajarannya Tuhan, berkati, berikan kesehatan, kekuatan daripada segala kebijakan, aturan yang dikeluarkan Tuhan. Berkehendak Tuhan, berkehendak atas negeri kami Amin. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa juga Tuhan untuk kota kami yang sudah mulai pulih pelan-pelan Tuhan Yesus. Berkati semuanya Tuhan Yesus, mulai dari tanah, air, udaranya Tuhan berkati. Kesehatan masyarakat Tuhan berkati, Tuhan pulihkan kota kami Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak pemimpin kami Tuhan Yesus, Opa Niko dan Opa Gede beserta wakilnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan untuk pemimpin gereja kami ya Bapak, berikan kesehatan, kekuatan daripada-Mu, berkat-Mu melimpah tercurah atas pemimpin kami ya Bapak, supaya dapat membawa gereja kami lebih baik lagi Tuhan Yesus yang baik, sesuai dengan visi misinya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua kami yang kami kasih, yang kami cintai. Berkati orang tua kami, berikan kesehatan, kekuatan daripada-Mu. Segala pekerjaan usaha yang mereka lakukan berhasil Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa juga Tuhan untuk kakak-kakak sekolah minggu ya Bapa.
Kau berikan kakak-kakak sekolah minggu kesabaran, kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan. Sehingga dapat membawa adik-adik Tuhan berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus. Amin. Dapat memuji, menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk adik-adik dimanapun mereka berada. Tuhan berkati lebih lagi. Berikan kesehatan, kekuatan, bahkan kepintaran yang berkali-kali lipat Tuhan daripada orang lain ya Bapa. Kasih-Mu tidak pernah tinggal terhadap adik-adik sekolah minggu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu berkati adik-adik. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan adik-adik semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kami bisa berkumpul hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau berkati Kak Syarina yang menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus, juga adik-adik yang mendengarkan, supaya dapat menangkap isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus kami doa. Amin. Shalom adik-adik yang cakep-cakep. Kita berjumpa lagi di ibadah hari ini. Hari ini firman Tuhan berjudul Doamu Berkuasa. Nanti adik-adik baca firman Tuhannya di 1 Raja-Raja pasal 17 dan 18. Nah, kakak mau tanya ke adik-adik ya. Siapa di sini anak-anak yang pintar-pintar? Saya kak. Wih, kakak sudah menduga semuanya memang pintar-pintar ya. Anak yang pintar pasti juga senang berdoa. Apa adik-adik senang berdoa? Nah, sekarang kakak mau tanya. Siapa di sini yang berani memimpin doa baik di rumah, di sekolah maupun di gereja? Berani dong ya, anak-anak pintar. Nah, pertanyaannya, apakah semuanya berdoa sudah benar? Berdoa yang benar kepada Tuhan Yesus. Tapi kalau doanya sama ini nih, wih, apa itu? Patung? Doa sama patung? Ih, mana boleh ya? Kan nyembah patung itu berdosa ya adik-adik. Lagi pula patung kan nggak bisa ngomong, apalagi bergerak. Nih kakak kasih contoh nih. Kira-kira kalau patung ini kakak Jita, patung ini bisa ngebalas nggak ya? Kakak Jita patungnya ya. Dasar patung, Jita diam saja. Kalau dicubit bisa ngebalas nggak ya? Bisa kak, tapi bohong. Rupa-rupanya patung ini nggak bisa ngebalas juga adik-adik. Habisnya dia cuma patung sih. Adik-adik dikasih Tuhan, boleh nggak kita menyembah atau berdoa sama patung? Kan nggak boleh ya. Tapi ada loh yang berdoa sama patung lalu akhirnya mati. Kalian mau dengar ceritanya? Nah, sekarang duduk manis, gini ceritanya. Mari kita dengarkan percakapan ini. Ini semua gara-gara doa kamu.
kita semua menderita kekeringan. Sudah 3,5 tahun hujan tidak turun. Semua gara-gara kamu berdoa, Nabi Elia. Demikian teriak raja ini. Hah? Semua gara-gara saya? Itu salah besar. Semua kesengsaraan ini terjadi gara-gara kamu. Engkau adalah Raja Ahab, raja yang berdosa terhadap Tuhan dengan cara menyembah dewa-dewa Baal dan membakar anak-anak jadi korban buat dewa-dewamu itu. Demikian jawab Nabi Elia. Bukan aku, tapi engkau yang mencelakakan bangsa Israel. Lanjut Nabi Elia. Begini saja, kumpulkan nabi-nabi Baal itu ke Gunung Karmel, kita ketemu di sana. Mau ngapain Nabi Elia ya? Nabi Elia menantang Nabi Baal di Gunung Karmel. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu, yang mendapat makan dari meja istana Izebel, istri Ahab. Ahab lalu mengirim orang-orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bertabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Waduh, coba adik-adik bayangi. 1 lawan 450 nabi Baal ditambah 400 nabi Asyera. Wah, apa yang akan terjadi ya? Lanjut Elia berkata, namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Mau mempersembahkan korban, tapi tidak menaruh api, apa bisa ya? Nah, adik-adik, akhirnya berkumpullah 450 nabi Baal di Gunung Karmel untuk berdoa kepada dewa Baal untuk turun membakar korban mereka. Lalu Nabi Elia berkata lagi, kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut, katanya, baiklah demikian. Adik-adik ingat ya, Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Kemudian Nabi Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu itu banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Lalu mereka mengambil lembu yang diberikan pada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Mereka membuat korban dan berdoa sambil joget-joget ngak karuan. Kutumba, kutumba. Kata nabi-nabi Baal itu, ya Baal, jawablah kami. Tapi tidak ada suara. Tidak ada yang menjawab. Sementara itu, mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka. Tapi adik-adik, tunggu demi tunggu, tidak ada api yang turun membakar korban, sampai mereka pun diejek oleh Nabi Elia. Pada waktu tengah hari, Nabi Elia mulai mengejek mereka. Katanya,
Panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, atau barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka pun memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Setelah nabi-nabi Baal teler dan menyerah, sekarang giliran Nabi Elia berdoa. Jreng, 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 kata Nabi Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mesbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit di sekeliling mesbah itu yang dapat membuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu Nabi Elia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mesbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Coba adik-adik bayangin. Mau mempersembahkan korban, tetapi semua dalam keadaan basah. Bagaimana bisa menyalakan apinya? Tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hamba-Mu dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Nabi Elia berdoa, dia sungguh-sungguh berdoa. Dan doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Lalu tiba-tiba, turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Haleluya, doa orang benar besar kuasanya. Mari sama-sama kita katakan, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus lebih besar dari segala dewa-dewa dan Tuhan-Tuhan yang palsu. Dikatakan di firman Tuhan, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Tuhan, Tuhan, dialah Allah. Bangsa Israel kembali menyembah Tuhan yang benar. Dan nabi-nabi Baal disembeli oleh Nabi Elias di sungai Kison. Dan bukan hanya itu saja, hujan lebat pun kemudian turun setelah 3,5 tahun masa kekeringan itu. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dalam Yakobus 5 ayat 16b dikatakan, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tuhan itu baik dan selalu mendengar doa kita. Kalau Tuhan mendengar doa Elia, Tuhan pasti mendengar doa kita. Akankah kita sungguh-sungguh yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus? Karena
Elia sungguh-sungguh berdoa, maka doanya tuh dijawab oleh Tuhan. Kita belajar hari ini bahwa doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Sekarang kakak mau tanya, apakah adik-adik mau berdoa dengan yakin dan sungguh-sungguh? Mari kita berdoa dengan setiap kerinduan kita untuk bangsa, kota, keluarga, gereja Tuhan, sekolah, dan pokok doa lainnya. Ikuti kakak ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, jika doa Nabi Elia dapat Engkau jawab Tuhan Yesus, demikian juga doa-doa kami ya Tuhan. Sebab doa-Mu itu berkuasa ya Tuhan Yesus. Kami percaya, kami berdoa dalam nama Yesus, itu adalah doa yang benar ya Tuhan. Doa yang berkuasa ya Tuhan Yesus. Tuhan, sekarang kami berkumpul, kami mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bangsa kami seperti di surga ya Tuhan Yesus. Engkau jauhkan segala sakit penyakit, segala kejahatan yang ada di bangsa ini Tuhan Yesus. Engkau berikan damai sejahtera atas kota dan bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan Yesus. Gereja kami, Gembala sidang kami Pak Niko ya Tuhan. Engkau berkati dia dan juga wakilnya Tuhan Yesus. Juga Gembala rayon kami Pak Gede dan wakilnya Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau lindungi mereka Tuhan Yesus. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Juga Engkau memberikan visi dan misi yang sesuai dengan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah mereka menjaga amanat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk papa mama kami Tuhan Yesus. Engkau berkati keluarga kami, adik kakak kami Tuhan, semua dalam keadaan sehat ya Tuhan Yesus. Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Engkau sertai mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk sekolah kami Tuhan Yesus, baik yang ujian atau ada yang ulangan Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan. Engkau berikan anak-anak-Mu hikmat kebijaksanaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa untuk kesehatan bangsa kami saat ini Tuhan Yesus. Engkau jauhkan kami dari virus COVID-19 ya Tuhan Yesus yang ada Tuhan. Kami percaya oleh kuasa darah Yesus kami mampu melalui itu semua ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratup kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia.
Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapakku, Yesusku, Roh Kudusku. Terima kasih Opa Gede, terima kasih kakak-kakak yang melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Teman-teman, kita akan jumpa lagi dalam ibadah online selanjutnya. Kita bisa buka di YouTube dan Facebook GBI Gihon Rayon 12. Kami tunggu ya. Sampai jumpa lagi. We love you and God bless you. Sungguh aku cinta